Di awal film diperlihatkan sebuah minimarket yang sedang dirampok. 계산하고 드셔야죠. 야, 계산대여라. 이거밖에 없냐고 이 씨발 새끼야. 너 씨, 야. Kejadian berlangsung ketika seorang wanita muncul dan hendak membayar di kasir, namun ia tak menghiraukan kejadian itu. 계산 좀 해주시겠어요? 아니, 잔돈이 있을까요? 너 뭐하냐? Wanita itu bernama Okju, seorang bodyguard untuk Departemen Dalam Negeri yang menguasai berbagai seni bela diri dan mahir dalam menggunakan berbagai jenis senjata. Okju adalah seorang wanita yang sering menghabiskan waktunya sendirian dan tidak memiliki banyak teman. Pada suatu malam ketika dia pergi untuk membeli kue ulang tahun, ternyata pelayan di toko kue itu adalah Min-hee, teman semasa sekolahnya dulu. 장욱주 나 기억 안 나? 중학교 2학년 7반 최민희. Kemudian mereka merayakannya di sebuah kafe. Sejak itulah kehidupan Okju berubah, semakin dekat dengan Min-hee dan hampir setiap hari selalu bersamanya. Min-hee membuat kehidupan Okju menjadi lebih menyenangkan. 이거 아니지 않냐? 나가자. Min-hee selalu melihat dunia sebagai tempat yang begitu menyenangkan. Suatu hari Min-hee mengajak Okju ke pantai. Di sana ia mengatakan kalau ia ingin menjadi ikan di kehidupan selanjutnya. Min-hee sangat suka menari balet, karena ia membayangkan saat menari ia akan menjadi seperti ikan. 넌 원래 바다를 좋아해? 나 다음 생에는 물고기로 태어날 거라고. 지금 물고기가 못 돼서 발레하는 거고. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua berpisah karena Min-hee ingin melanjutkan cita-citanya menjadi penari balet. Dan itu menjadi terakhir kalinya Okju bertemu dengan Min-hee. 나는 해외 업체에서 일한 VIP들 경호도 하고. 보디가드 킬러. 나? 발레리나야. Kini Min-hee sudah menjadi penari balet, namun tiba-tiba ia terjatuh dan belum pasti apa yang telah terjadi. Kembali lagi ke Okju, Okju yang sudah lama tidak bertemu dengan Min-hee, tiba-tiba ditelepon untuk datang ke apartemennya. 너무 오랜만에 전화했나? 진짜 오랜만이네. 지금 시간 괜찮아? 지금 시간은 괜찮은데. Okju pun langsung bergegas ke sana. Tak lupa ia juga membelikan beberapa makanan. 이거 가져가. Sesampainya di apartemen Min-hee, bel yang terus berbunyi oleh Okju tidak mendapatkan respon. Jadi ia pun memutuskan untuk masuk. 미니야, 나 그냥 들어간다. 미니야. Di dalam kamar Min-hee terlihat begitu rapi, dan terdapat sebuah kotak. Ketika kotak itu dibuka ternyata berisi sepatu balet dan sebuah surat. Surat itu berisi permintaan dari Min-hee kepada Okju untuk membalaskan dendamnya. Okju yang masih bingung pun memutuskan untuk mencoba menelepon Min-hee. Suara telepon berdering di kamar mandi dan Okju pun berhasil menemukan sahabatnya. Namun sayang Min-hee sudah dalam keadaan tak bernyawa. Karena hal itu, Okju sangat sedih dan berniat membalas dendam. Sambil menenangkan diri,
Okju membaca suratnya lagi yang ternyata ada kode di bawah isi surat. Okju kemudian mencoba mencarinya di internet. Dia menemukan postingan tentang Susi yang hanya menerima pesanan. Okju mencoba menghubungi akun itu dan berpura-pura memesan makanan. Namun anehnya pembayaran hanya bisa dilakukan dengan Bitcoin. Dari situ Okju mulai menyadari kalau akun itu bukan hanya sekedar penjual sushi biasa, melainkan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Kemudian tiba-tiba ponsel Min-hee berdering. Saat diangkat, seorang pria mulai berbicara dengan emosi mengira yang menjawab panggilan itu adalah Min-hee. Dia meminta Min-hee untuk datang ke suatu tempat dan mengancam akan mengungkap sesuatu yang akan mencemarkan nama baik keluarga Min-hee. 씨발 또 대답 안 하네. 새벽 2시에 시장이 열릴 거니까. 너 이번에도 안 나오면 네 가족까지 연 다 끊어줄 테니까. Mendengar ancaman itu, Okju mulai memahami penderitaan yang dialami oleh temannya. Dia menyadari kalau pria ini yang menyebabkan Min-hee bunuh diri. 잘 생각해라. Singkat cerita, Okju pun datang ke tempat yang dikatakan oleh pria itu. Pria itu bernama Kim, sesuai dengan kode yang diberikan oleh Min-hee. Saat pria itu akan pergi, Okju pun mengikutinya. Keesokan harinya saat meninggalkan rumahnya, Okju menyelinap ke dalam rumah Kim. Ia memasang penyadap di beberapa sudut dan kemudian memeriksa kamar Kim. Dia sangat terkejut saat mengecek sebuah lemari di kamar itu. Di dalam lemari tersebut, Okju menemukan beberapa flash disk yang diberi label nama-nama yang mengacu pada para wanita yang menjadi korban. Salah satunya memiliki label bertuliskan balerina. Okju mulai menduga kalau balerina yang dimaksud adalah Min-hee sahabatnya. Dan benar saja, ketika dia melihat isi file-file tersebut, Okju menemukan video Min-hee yang sedang dilecehkan. Ternyata Kim menggunakan video tersebut untuk mengancam Min-hee. Kim mengancam akan mempublikasikannya di internet jika Min-hee tidak mematuhi perintahnya. Selain itu, terungkap bahwa adegan saat Min-hee terjatuh saat menari balet disebabkan oleh trauma atas kehadiran Kim saat itu. Karena hal itu Okju sangat sedih sekaligus marah. Di malam harinya, alat penyadap yang dipasang Okju pun menunjukkan hasilnya, di mana Kim sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon. Mereka berencana untuk mencari mangsa di sebuah klub malam. 그냥 낚시로 하자. 그냥 해본에서 보자 그럼. Okju pun pergi ke sana dengan mengenakan gaun seksi yang ada di lemarinya. Di sana Okju sengaja seorang diri agar menarik perhatian oleh Kim. Melihat Kim menghilang, Okju pun langsung mencarinya. 맛있게 드세요. Hingga akhirnya berhasil membuat Kim menjadi targetnya. 진짜 오랜만이다. 누구세요?
아, 죄송합니다. 제가 착각을 했나 봐요. 제가 술 한 잔 사도 될까요? Kemudian Kim membawa Ok-ju ke sebuah hotel terpencil, tempat di mana dia biasanya membawa semua korbannya. 어디에 가는 거야? 호텔로 가자. Kim memberikan minuman kepada Ok-ju yang telah dicampur dengan obat bius hingga ia tertidur. 방 하나 드려요? 예. 술 마실까? Kemudian Kim pun mulai menjalankan aksinya. Saat Ok-ju akan membunuh Kim, tiba-tiba penjaga hotel menembaknya. Ok-ju yang berhasil keluar masih dihadang oleh anak buah Kim, hingga tiba-tiba seorang gadis muncul. Ternyata gadis itu juga salah satu korban Kim. Kemudian mereka berdua kabur menggunakan mobil Kim. Di sisi lain, kini Kim dioperasi wajahnya karena luka dari Ok-ju. Kemudian bos dan para mafia menghampiri Kim. Terungkap bahwa Kim adalah seorang anggota mafia yang terlibat dalam perdagangan narkotika dan eksploitasi perempuan. Namun dengan diam-diam Kim melakukan tindakan keji dan merekamnya untuk kemudian menjual rekaman tersebut untuk keuntungannya sendiri. 람보르기니 사 때문에 돈은 어디서 난 거야? 알바 같은 걸로. 알바. 아무리 마약 팔고 여자 팔고 내가 너한테 기집애 관리나라고 했지. 너 이상한 야동이나 만들려고 했니? Bosnya pun meminta komisi atas penghasilan yang didapat Kim, dan memerintahkannya untuk mencari dan membawa Ok-ju ke hadapannya dalam waktu 3 hari. Kalau tidak maka ia akan membunuh Kim. 그 여자애는 3일 안에 데리고 와. 할 수 있지? Sementara itu Ok-ju dan gadis itu duduk di sebuah kafe. Gadis itu mengatakan kalau ada ratusan lebih gadis seperti dirinya yang menjadi korban Kim. Gadis itu sangat dendam dengan Kim. Kalau ada kesempatan maka ia akan membunuh Kim dan anak buahnya. 그루밍 당하는 여자애들이 수십은 될걸요? 계획이라니? 죽여야죠 싹다. Keesokan harinya, Kim menghampiri temannya bernama Myung-sik yang kini bekerja sebagai apoteker. 내가 깜짝 놀래가지고 얼굴이 십장이 나서. Di sana Kim meminta bantuannya untuk membunuh Ok-ju dan akan memberikan uang sebesar 100 juta won. 내 람보르기니를 가져갔어요. 제 돈 1억 줄게요. 1억을 준다고요? Di sisi lain, Ok-ju menemui temannya untuk membantunya menemukan senjata. Ok-ju mengatakan kalau ia akan membalas dendam ke geng mafia karena telah membuat Min-hee bunuh diri. Ok-ju lalu disuruh untuk menemui sepasang lansia di suatu tempat. 장비가 좀 필요해요. 저 총 필요해요. 옥주야, Setibanya di sana Ok-ju segera melihat senjatanya dan terlihat kalau dia tidak puas karena semua pistolnya sudah usang. 이런 거밖에 없어요? 제대로 된 거 없어요? Kemudian si nenek menunjukkan senjata yang lebih besar dan memiliki potensi untuk menciptakan api yang sangat besar.
용도가 뭐니? 그걸 말해봐. 사냥 비슷한 거야. 말벌집 잡을 때 쓰는 건데 말이야. Di malam harinya, Okju langsung menyiapkan senjata itu. Gadis itu mengatakan untuk segera melakukan rencananya. Kalau tidak maka mereka semua akan terbunuh terlebih dahulu. 마무리는 언제 하려고요? 이렇게 시간 끌다가 우리가 먼저 당할 수도 있는데. Kemudian Okju pergi ke supermarket untuk berbelanja makanan. Namun ketika kembali, dia menyadari bahwa gadis itu sudah tidak ada di sana. Tiba-tiba Okju diserang oleh Kim dan Myung-sik. 어디 갔어? Keesokan harinya, Kim berbohong kepada bosnya dengan mengatakan kalau dia sudah berhasil membunuh Okju dan menguburnya di sebuah gunung. Padahal Okju berhasil melarikan diri melalui jendela. 그냥 토막내서 뒷산에다 묻었습니다. 그냥 데려오라고 말했지. Di sana juga terlihat gadis itu yang sudah terikat. Dan Kim mengancam gadis itu agar mengungkapkan tempat persembunyian Okju. Namun gadis itu tetap diam hingga akhirnya ia disiksa oleh Kim. 그년 지금 씨발 어딨냐니까. 너 오늘 처음부터 다시 시작한. Sementara itu Okju pergi ke hotel markasnya Kim. Di sana Okju bertanya di mana keberadaan Kim. Setelah jawaban itu berhasil ia dapatkan, Okju tetap membunuh pria itu. 그 새끼 어딨어? Tak berselang lama, Okju langsung mendatangi tempat itu. Okju masuk ke dalam lift bersama beberapa anggota mafia lainnya. Ketika lift terbuka, tiba-tiba semua anggota mafia yang bersamanya dalam lift itu sudah tewas. Di tempat pembudidayaan ganja, Okju bertanya kepada semua anggota mafia yang ada di sana tentang keberadaan gadis yang dicarinya. 내가 뭐 하나만 물어볼게. 내가 이만한 여자 한 명을 찾고 있거든. Tak lama kemudian, pemimpin mafia mereka muncul dan mencoba mengajak Okju untuk berbicara. 박산에 묻었다고 하더니 씨. 얘기나 좀 하자. 내가 너한테 뭐 개인적인 감정이 있는 거. 나한테 얘기해 줄 수 있는 사람 있을까? Karena pelurunya sudah habis, semua mafia di sana langsung menyerang Okju. Setelah itu Okju berjalan mencari gadis itu. Okju bertemu dengan Myung-sik dan langsung menghampirinya. Di mobil Myung-sik, Okju melihat gadis itu sudah tewas. Okju kemudian akan membunuh Myung-sik. Myung-sik kemudian mendekati Kim dan mengatakan kalau dia akan membunuh Okju dengan imbalan 100 juta won namun ia sendiri malah tewas tertembak. 우리 내가 해요? 여자 이제 빨리 해줘. Kim kemudian menghampiri Okju dan akan menembaknya. Namun ternyata gadis itu masih hidup dan langsung menembak Kim. Okju dan gadis itu kemudian membawa Kim ke dalam mobilnya.
Mereka membawa Kim ke tepi pantai. Kim dibiarkan merangkak sementara Okju mendekatinya dengan senjata api yang telah diberikan oleh si nenek sebelumnya. Kim kemudian bertanya pada Okju tentang identitas sebenarnya dan alasan dibalik tindakannya yang sangat kejam. Okju mengatakan bahwa ia adalah seorang balerina, yang membuat Kim semakin ketakutan. 왜 일이 이렇게까지 커질 거라고 생각도 못했겠지. 발레리나. Kim meminta maaf dan bersedia untuk diadili dengan syarat ia tidak dibunuh. Namun Okju datang demi membalaskan dendam temannya, dan baginya tidak ada keadilan yang lebih baik selain kematian Kim. Kim akhirnya dieksekusi oleh Okju di tepi pantai. Okju merasa lega karena dia telah berhasil membalaskan dendam atas nama sahabatnya, si balerina Minhee. Selain itu, Okju juga berhasil menyelamatkan banyak korban dari kekejaman Kim. Terima kasih buat kalian yang telah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.